Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya dari Yuanda. Saya dari prodi jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Dengan adanya video ini, saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Dakhil fi Tafsir yang di pada dosen pengampu Dr. Kiai Ahmad Alim. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan berbagai-bagai terkait pengertian dari Dakhil fi Tafsir, terkait urgensi, bentuk-bentuknya, dan lain sebagainya. Mungkin akan saya sampaikan sekarang juga. Baik, beranjak ke selanjutnya adalah kita ke pengertian. Secara bahasa, ad-dakhil berarti sesuatu yang masuk atau menyusup. Namun secara istilah, ad-dakhil fi tafsir adalah segala bentuk penafsiran Al-Quran yang tidak bersumber dari dalil yang sahih, baik berupa riwayat palsu, cerita asing, atau pendapat tanpa dasar ilmu. Nah, ini mungkin termasuk dari yang saya ambil secara bahasa dan secara istilah pengertian tafsir ad-dakhil. Dan jadi maksudnya apa? Terkait dari istilah dan bahasa ini, ad-dakhil ini, keterangan ad-dakhil ini, jadi artinya ya tafsir itu bukan dari maksud ya, bahasa kasarnya ya sudah melenceng lah, sudah keluar dari Islam. Ya, jadi tafsir bukan lagi murni dari sumber Islam dan sudah keluar dari sumber Islam, sudah banyak kesalahan dan lain sebagainya. Nah, ini terkait pengertian secara bahasa dan istilah ataupun artinya daripada ad-dakhil fi at-tafsir. Lanjut. Baik, untuk selanjutnya kita kepada urgensi tafsir ad-dakhil. Menjaga kemurnian tafsir Al-Quran adalah wahyu, tidak boleh ditafsirkan sembarangan. Jadi kita tidak boleh yang namanya menafsirkan sembarangan ayat Al-Quran. Yang kedua, menghindari penyimpangan akidah. Kesalahan tafsir bisa berujung pada salah paham agama dan bahkan kesehatan. Yang ketiga, membantu memilah informasi. Banyak kitab tafsir memuat berbagai riwayat yang harus disaring dulu. Jadi urgensi dari ad-dakhil fi tafsir yang saya ambil, yang pertama menjaga kemurnian tafsir, yang kedua menghindari penyimpangan akidah, yang ketiga membantu memilah informasi. Jadi kita yang namanya Al-Quran itu adalah wahyu Allah dan tidak boleh ditafsirkan secara sembarangan. Jadi kita harus yang namanya merujuk kepada al-hadis, merujuk kepada para ulama-ulama klasik, merujuk kepada tafsir-tafsir sebelumnya, tafsir-tafsir yang lain ya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah penyebab. Setelah urgensi, yakni penyebab ad-dakhil fi tafsir. Yang pertama, masuknya Israiliyat. Ya, ini masuknya Israiliyat dari cerita dari Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, lemahnya seleksi hadis. Tidak membedakan antara hadis sahih, hadis maudhu, dan hadis dhaif. Yang ketiga, fanatisme golongan. Tafsir dipaksakan sesuai madhab, kelompok, ataupun ideologi.
Dan yang ketiga, menafsirkan tanpa ilmu. Nah, ini tidak boleh. Hanya memakai logika sendiri tanpa bahasa Arab, tanpa ilmu tafsir, dan tanpa kaidah tafsir itu tanpa kaidah syar'i itu tidak boleh, itu dilarang ya. Dan yang terakhir yakni tujuan duniawi. Tafsir dipakai untuk politik, tafsir dipakai untuk kekuasaan, dan tafsir dipakai untuk kepentingan pribadi. Nah, ini penyebab munculnya tafsir ad-dakhil, termasuk masuknya Israiliyat, lemahnya seleksi hadis, fanatisme golongan, terus menafsirkan tanpa ilmu, dan tujuan duniawi. Nah, ini hal-hal terjadi penyebabnya ad-dakhil fi tafsir. Ini juga tidak bolehlah kita menafsirkan Al-Quran itu dengan asal ataupun dengan adanya tujuan tertentu. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita kepada bentuk-bentuk ad-dakhil fi at-tafsir. Bentuk-bentuk ad-dakhil fi tafsir yang pertama adalah hadis maudhu. Hadis maudhu itu adalah hadis palsu, hadis yang dibuat-buat dan dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak boleh dijadikan dasar tafsir. Nah, ini hadis maudhu, hadis palsu itu tidak boleh, tidak bisa dijadikan sebagai dasar tafsir ataupun yang lainnya. Terus yang kedua, apa itu? Yang kedua adalah Israiliyat. Israiliyat itu terbagi menjadi 3, ada yang diterima, ada yang ditolak, dan ada yang didiamkan. Nah, yang ketiga yakni tafsir birra'i yang tercela. Tafsir birra'i yang tercela adalah tafsir berdasarkan opini tanpa ilmu. Jadi ya asal lah. Tafsir birra'i jadi sekedar pemikiran dia sendiri tanpa menggunakan dasar ilmu. Terus yang terakhir yakni penafsiran menyimpang. Penafsiran menyimpang menolak makna zahir ayat tanpa dalil dan menafsirkan ayat untuk membenarkan aliran sesat. Nah, ini penafsiran menyimpang. Jadi membenarkan aliran sesat itu tidak boleh, dilarang. Nah, ini bentuk-bentuk ad-dakhil fi tafsir. Dakhil fi tafsir, hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu itu tidak boleh. Israiliyat itu 3, yang diterima, yang didiamkan, ditolak, dan tafsir birra'i yang tercela itu tidak boleh, menafsirkan dengan pemikiran yang buruk. Dan terakhir yakni penafsiran menyimpang, makna zahir ayat-ayat tanpa dalil, menafsirkan ayat untuk membenarkan aliran sesat itu tidak boleh, dilarang. Nah, itu terkait bentuk-bentuk ad-dakhil fi at-tafsir. Nah, mengapa pada Israiliyat ada diterima, ada ditolak, dan ada didiamkan? Yang diterima itu adalah yang masuk, intinya yang masuk kepada ajaran Al-Quran. Sedangkan yang ditolak itu yang melenceng, dan yang didiamkan itu yang tanpa dalil. Selanjutnya kepada dampak ad-dakhil fi tafsir. Yang pertama adalah merusak makna Al-Quran. Makna jadi tidak sesuai dengan apa yang dimaksud Allah, sesuai maksud Allah. Kedua, menyesatkan umat. Ini dampaknya, menyesatkan umat. Orang awam bisa salah paham, bisa. Dan yang terakhir, menimbulkan bid'ah dan penyimpangan akibat tafsir yang tidak benar. Nah, ini adalah dampak-dampak daripada ad-dakhil at-tafsir. Dapat merusak umat, dapat merusak makna Al-Quran, dapat menyesatkan umat, dan dapat menimbulkan bid'ah dan penyimpangan akibat tafsir yang tidak benar, tafsir-tafsir yang nyelempeng, yang salah. Dampak-dampak dari ad-dakhil fi at-tafsir. Nah, selanjutnya kepada cara menghindari ad-dakhil fi tafsir. Di sini saya mengambil beberapa cara, mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5 cara. Apa itu cara yang pertama? Cara yang pertama adalah berpegang
pada sumber utama. Apa itu sumber utama? Sumber utama adalah Al-Qur'anul Karim. Tafsir Al-Qur'anul Karim itu sumber utama, sama al-hadis daripada Nabi Muhammad SAW, entah itu qaul, entah itu perbuatan, dan lain sebagainya. Nah, ini berpegang pada sumber utama Quran dan al-hadis. Dan yang kedua adalah menguasai ilmu alat. Setidaknya kita menguasai yang namanya bahasa Arab, menguasai bahasa Arab secara penuh, ataupun kalau menurut dalam kitab-kitabnya seperti kitab kuning mungkin ya, judulnya nahwu sorof lah, itulah ya, kita belajar nahwu dan sorof. Terus yang ketiga, mengikuti manhaj ulama. Terus yang keempat adalah tabayun, klarifikasi. Dan yang terakhir ya adalah hati-hati dengan kisah-kisah. Jadi ya, kesimpulan ini adalah tata cara menghindari ad-dakhil fit tafsir, berpegang ya, yang paling utamanya ya berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Nah, terus yang kedua, menguasai bahasa Arab, ilmu alat, dan mengikuti manhaj ulama, tabayun, klarifikasi, dan hati-hati dengan kisah-kisahnya, yang lain. Nah, untuk yang selanjutnya, kepada kaidah ad-dakhil fi tafsir. Kaidah ad-dakhil fi tafsir, prinsip utamanya adalah tafsir harus berdasarkan dalil, bukan sekedar akal. Jadi tafsir harus berdasarkan pada dalil, bukan sekedar akal. Urutan sumber tafsir, yang pertama adalah Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, yang kedua Al-Qur'an dengan hadis, yang ketiga perkataan para sahabat, yang keempat adalah perkataan para tabi'in, dan yang kelima adalah ijtihad para ulama dengan kaidahnya, kaidah syar'i ya. Jadi, nah ini urutan sumber tafsir. Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan hadis, perkataan para sahabat, perkataan para tabi'in, dan ijtihad para ulama. Dan ini adalah kaidah ad-dakhil fi at-tafsir. Baik ya, mungkin yang terakhir ya, ini kesimpulan daripada ad-dakhil fi tafsir. Kesimpulannya ada ad-dakhil. Ad-dakhil apa itu ad-dakhil? Ad-dakhil adalah unsur asing dalam tafsir. Sumbernya apa itu? Hadis palsu, Israiliyat, dan tafsir tanpa ilmu. Dampaknya apa? Dampaknya adalah menyesatkan pemahaman orang-orang, umat manusia. Apa itu solusinya? Cara menghindarinya, solusinya adalah kembali ke metode tafsir yang benar. Jadi kesimpulannya ya, ad-dakhil adalah unsur asing dalam tafsir. Jadi istilahnya ya menyesatkan lah. Bisa jadi ini adalah sesuatu yang menyesatkan sumbernya. Soalnya ad-dakhil fi tafsir ini sumbernya daripada hadis palsu, Israiliyat, dan tafsir tanpa ilmu. Jadi tafsir tanpa menggunakan ilmu. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, ujian tengah semester pada mata kuliah ad-dakhil fi tafsir. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.